Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurhija dari kelas HKIA Hukum Keluarga Islam dan dari matkul mata kuliah Fikih Muamalah dari dosen pengampu Bapak Haji Fuad Riyadi. Dan di sini saya akan menyampaikan tugas ulangan tengah semester dari Bapak dosen Bapak Haji Fuad Riyadi. Soal yang pertama yaitu pengertian fikih. Jadi apa yang dimaksud dengan fikih tersebut? Fikih menurut bahasa itu artinya paham, atau yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara istilah, fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan manusia, baik itu dalam urusan ibadah maupun kehidupan sehari-hari, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi contoh fikih dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, jual beli, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi terus soal nomor kedua yaitu pengertian dari fikih muamalah. Jadi apa yang disebut dengan fikih muamalah tersebut? Fikih muamalah secara bahasa itu berarti hubungan atau interaksi antar manusia dalam urusan dunia. Sedangkan secara istilah, fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Jadi seperti halnya jual beli, pinjam meminjam, kerjasama, dan sebagainya. Jadi contoh dari fikih muamalah tersebut yaitu seperti transaksi jual beli di pasar, terus kerjasama usaha, atau pinjaman tanpa bunga. Lanjut ke soal yang nomor ketiga, yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Jadi macam-macam fikih muamalah itu ada al-bai', al-ijarah, al-qadr, asyirkah, al-mudharabah, al-wakalah, al-kafalah, dan al-hiwalah. Jadi al-bai' atau yang disebut juga dengan jual beli, yaitu tukar menukar barang dengan nilai tertentu. Jadi contohnya seperti membeli pakaian di toko. Membeli pakaian di toko itu termasuk al-bai' atau jual beli. Terus al-ijarah atau sewa menyewa, yaitu pemindahan manfaat barang dengan imbalan. Contohnya menyewa motor dengan berpergian jauh. Jadi menyewa motor temannya yang akan berpergian maupun itu dekat atau jauh. Terus al-qadr, pinjaman, yaitu pemberi pinjaman tanpa bunga atau meminjam uang. Contohnya itu meminjam uang kepada teman dan dikembalikan sesuai jumlah. Terus asyirkah atau kerjasama, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha dua orang. Dalam usaha, contohnya dua orang itu membuka warung bersama. Itu termasuk usaha kerjasama, itu asyirkah. Terus al-mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Jadi contohnya investor menanam modal atau pengusaha menjalankan bisnis. Contohnya al-mudharabah. Terus al-wakalah atau perwakilan, yaitu memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili kita. Jadi contohnya kita menitipkan uang kepada teman untuk membeli barang yang akan kita beli. Ya,
itu perwakilan, kita mewakilkan uang kita kepada teman kita. Nah, gitu. Terus al-kafalah. Al-kafalah atau yang disebut juga dengan penjaminan, yaitu menanggung tanggung jawab orang lain menjadi penjamin pinjaman seseorang. Terus al-hiwalah, alih utang, yaitu pemindahan utang dari satu pihak ke pihak lain. Nah, contohnya pihak lain A menyerahkan utangnya ke B untuk dibayarkan ke C. Jadi saya punya utang, terus utang saya pindahkan ke utang teman saya ke teman yang B, terus yang utang ke B itu harus dibayarkan kepada utang yang C. Nah, memutar gitu. Lanjut soal yang keempat, yaitu prinsip-prinsip atau prinsip-prinsip fikih muamalah. Di prinsip yang pertama yaitu robbaniyah, atau yang disebut juga ketuhanan atau tauhid. Pengertian dari fikih muamalah yang robbaniyah ini, jadi robbaniyah berasal dari kata rob. Rob itu yang artinya Tuhan, yang berarti bahwa setiap kegiatan ekonomi itu harus didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Allah. Jadi segala transaksi itu harus dilakukan dengan niat ibadah dan mencari ridho Allah. Terus dasar hukumnya itu setiap kegiatan ekonomi itu dilakukan dengan niat baik dan mengikuti aturan Allah. Quran surat An-Nisa ayat 29. Juga contoh dari sifat robbaniyah ini yaitu tidak bertransaksi dengan barang haram, tidak menipu pembeli, berdagang dengan jujur. Yang kedua yaitu al-adalah atau yang disebut juga dengan keadilan. Jadi pengertian al-adalah itu berarti adil atau seimbang. Terus dalam muamalah semua pihak itu harus mendapatkannya, haknya secara adil tanpa merugikan orang lain. Dasar hukumnya itu keadilan harus menjadi dasar dalam setiap perjanjian atau transaksi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, gitu. Terus ada dalil dari Quran surat An-Nahl ayat 90. Contohnya dari al-adalah itu, yang pertama menimbang barang dengan benar, terus menetapkan harga sesuai kualitas, membuat perjanjian kerjasama secara terbuka dan jelas. Lanjut, yang ketiga insaniyah atau kemanusiaan. Pengertian insaniyah, apa yang disebut dengan insaniyah itu? Insaniyah yaitu berasal dari kata insan, yang berarti insan itu adalah manusia. Jadi prinsip ini menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghargai nilai dan martabat manusia. Dasar hukumnya, ekonomi Islam tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kemanusiaan. Dari Quran surat Al-Isra ayat 70. Jadi contohnya seperti memberikan upah yang layak kepada pekerja, tidak menipu atau memanipulasi harga, terus tidak memanfaatkan kelemahan orang lain. Itu disebut juga kemanusiaan atau insaniyah. Terus yang keempat, hurriyah atau yang disebut juga kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi pengertian hurriyah itu adalah kebebasan. Dalam Islam, manusia itu bebas melakukan kegiatan ekonomi selama tidak melanggar hukum syariah dan tidak merugikan orang lain. Di dasar hukumnya itu Islam menghargai kebebasan berusaha, tetapi kebebasan itu harus diiringi tanggung jawab moral dari hukum. Quran surat Al-Baqarah ayat 256 di Qurannya. Terus contohnya, bebas memilih usaha yang halal. Jadi kita bebas untuk memilih usaha yang halal. Terus bebas menentukan harga asalkan itu tidak menipu, tidak mengandung tipuan. Terus tidak boleh memaksa orang lain
dalam transaksi. Yang kelima yaitu adamul gharar riba atau larangan ketidakjelasan dan riba. Jadi pengertiannya itu adalah menghindari ketidakjelasan dengan penipuan dalam transaksi. Riba itu berarti tambahan atau bunga yang diharamkan dalam Islam. Terus dasar hukumnya, transaksi itu harus dilakukan secara jelas, terbuka dan bebas dari riba agar tidak merugikan salah satu pihak. Tersebut dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Rasulullah SAW juga melarang jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Hadis riwayat Muslim. Jadi contohnya itu adalah tidak menjual barang yang belum jelas wujudnya. Jadi barang yang belum jelas wujudnya atau yang tidak ketok, tidak wujud, itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual karena itu belum jelas wujudnya. Yang kedua, tidak memberi atau menerima bunga pinjaman. Yang ketiga, kontrak kerja dan perjanjian harus tertulis dan disepakati bersama. Terima kasih. Minta maaf atas kelebihan dan kalian saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.